hari pertama kerja besoknya demam anjing. Yang ngerjain cuma gue berdua sama temen gue ada. Yang kerjaan apa nih? Ngerjain bikin ya? Kita nonton TV ya, nonton TV ada bokep anjing. Oh gitu, jadi tentang yang rumah itu lu nebeng gitu, yang itu Fit, lah Fit, hilang dia. Ya, mana? Fit, hah? Jangan-jangan kan dia katanya kakeknya jago. Serius lu? Hah? Bisa hilang Fit. Gua serius lu? Hah? Lah kita gawat. Mana tuh orang? Wah. Ya! Dia Apa bro? Ya kan tempat rumah kan? Emang sebelumnya tadi lu Kosan. Oh kosan. Oh iya. Kontrak dong, yang kontrak rumah kan? Nah, Kontrak rumah. sama cowok kan tuh. Bukan yang aneh-aneh ini. Ya, pasti. Cowok. Jiwa cewek dong mas. Iya. Jiwa cewek gue. Jiwa cewek gimana ceritanya? Jiwa cewek. Berarti normal bro. Ya. Apa namanya? Tapi Sama cowok. kan kalau dipikir-pikir kayak soal hubungan juga waktu itu ya banyak sih hubungan yang drama-drama gila-gilaan tuh waktu masa di Bali itu ada, tapi nggak usah diceritain aja. Ini bukan arahnya bukan soal cinta. Iya, bukan. Yang Benar. Tapi ya anyways, nah yang gua belajar itu ya ketika kan baik lagi awalnya kan karena berawal janji dari orang tua nih ya, ketika udah lulus. bukan janji Juni. Bukan. Ambil gue pengen nimpa sesuatu nih ya. Terus apa sih banyak. kan waktu janji dari awal sama bokap ketika udah lulus kuliah, kan karena awalnya dia kecewa kan. Ketika udah lulus kuliah dia nggak mau kasih uang jajan lagi, bener cut lah hubungan soal apa, dia cuma janjinya bayarin sampai beres kuliah, habis itu udah lu cari uang sendiri gitu. Nah dari situ kan ya udah kan gue belajar kan dari project, iklan, nabung, terus dari situ gue kayak bisa pindah-pindah kosan, dari yang kosan enak sampai nggak enak, sampai standar, sampai enak lagi, sampai bisa yang oke lah di dalam sininya. Terus gue juga bisa beli motor sendiri second maupun matic gitu, buat bisa jalan-jalan. Tadi gue pakai motor abang gue, pinjam, terus gue balikin, dan akhirnya motornya malah gue yang beli kan. Motor abang gue yang TS ini ada TS Trail. Terus akhirnya gue beli motor matic, terus di situ gue kayak pelan-pelan bisa kontrak rumah gitu kan. Kayak dari hasil kerja gue keras gitu, nabung apa ya, misalnya gue pelan-pelan tuh bertahun tuh gue ada isinya kayak ada target gitu. Jadi gue target tahun ini achievement, walaupun kosan ya udah setidaknya ada motor buat bisa punya motor yang nyaman gitu. Kayak akhirnya dapat satu, syukur, tapi dia jalanin. Nah terus keduanya oke, next kayak tahun depan gue pengen kontrak rumah deh. Dan akhirnya ada teman yang ngajakin gitu kan, udah sama lah misinya kan, pengen tinggal di daerah Cabu juga. Udah ayo pas kontrak rumah. Terus dari situ pas gue kerja di Deus itu gue belajar juga soal belajar lagi tuh soal kayak video, filming, angle, apa kayak gitu. Karena kan si bosnya kan memang fotografer juga, profesional kan dia, soal surfing apa. Jadi gue belajar banyak juga dari dia. Dan dari si Dustin ini. Ya, dan dari situ juga gue mulai sering trip kayak jalan-jalan, tapi jalan buat kerjaan, cari ombak, ngomong ke Nias, ke Sumbawa, terus ke daerah Batu Karas, terus mencari ombak lah, Cari spot-spot ini ya, spot. Terus di situ
Terus sempat juga opportunity buat jalan-jalan ke Sydney, Australia, dari Sydney ke Queensland, bareng Deus itu. Deus itu bikin short film tuh. Ya, walaupun gue dari kecil tuh emang udah ada suka jalan-jalan sama bokap waktu kecil. Kalau libur sekolah pasti bokap tuh suka ngajakin road trip dari Bandung, Pangandaran, Jogja, Solo, Salatiga, sampai Banyuwangi, Bali. Dari Bali mungkin seminggu, 2 minggu balik lagi jalur yang sama. Dari kecil tuh emang udah diajak jalan-jalan gitu. Tapi yang buat diri sendiri yang sebenarnya gue sendiri pun udah jalan-jalan kayak ke Pangandaran, pakai bis waktu SMP, gue pergi sendiri pakai bis, bawa papan surfing. SMP? SMP kelas 3. Oke, SMP. SMP kelas 3 berarti umur 12-13 tahunan lah ya? SMP? Enggak. 14-15an. 14-15. Dan kesemuanya oke ya? Iya. Udah. Oh ya, naon. Oke, Oke. Karena kan bokap kan ya misalnya walaupun di luar sekolah, dulu waktu kecil juga gue dididik sama orang bokap gue tuh agak keras juga. Jadi kalau lu mau liburan, mau kalau lu mau ada uang lu mesti kerja gitu. Oh, udah dikasih kasih taunya kayak begitu ya. Jadi gue waktu kecil tuh kalau gue mau ke Pangandaran, boleh ke Pangandaran tapi lu kerja, gue disuruh kan rumah kan kayak jendelanya kan dari kayu, film itu kayu, itu udah mulai agak keropos kan si cat-catnya. Jadi gue mesti sendirian tuh gue kayak dia bokap beli mesin, jadi beli buat ngehampasin dulu semuanya kayunya. Anjing tuh kan rumah lumayan gede ya. Terus kayak mesti semuanya jendelanya mesti digituin itu. Serumah sendiri. Udah itu beres baru dicat sendiri dapat tuh terus ya udah walaupun bete kan masih umur segitu kan kayak kesel ya kayak aduh pengennya tuh pergi tuh pengen main gitu tapi digituin jadi kayak kesel tapi kayak dengan terpaksa gitu tapi yaudah dengan jalanin proses gitu kan ngechat semua udah beres ada uang baru tuh pergi ke Pangandaran sendiri tuh benar-benar sendiri atau sama teman lo dianterin karena kalau teman ada yang ikut ada kalau pada nggak bisa ya sendiri pakai bis biasanya yang bukan yang karena kalau beruntung ini gue datang beruntung ada yang AC pakai AC kalau enggak pakai yang biasa gitu yang ekonomi pernah dapat satunya yang ekonomi ya kata si keneknya bapak ibu-ibu semuanya mohon perhatian ya nggak boleh ngerokok di sini karena bapak supirnya punya penyakit asma bahaya lagi gitu anjing pas di mobil anjir sangat bis pernah itu punya penyakit bahaya ya sakit udah aman untungnya ya jadi gitu terus kayak pernah mau gitu lagi minta uang disuruh kerja waktu kan pernah kerja di dulu bokap jadi konsultan gitu buat pabrik susu di Lembang. Nah dia itu di saat itu rumah lu udah di Lembang gitu? Di Lembang. Atau dari kecil waktu itu udah ada rumah di Lembang gitu? Di Lembang itu dari kita Lembang Bandung kan? Iya pindah tuh dari tahun 2000. Tahun 2000. Sebelumnya di Jakarta. Sebelumnya di Bandung juga. Oh sebelumnya di Bandung, tapi di kotanya. Iya, Jakarta juga ada. Waktu gua dari 3 tahun sampai 4 tuh di Cibubur. Pindah ke Bandung. Dari Bandung sampai kelas 2 pindah ke Jepurut. Ya 2 tahun, 3 tahun itu pindah lagi ke Cibubur. Cibubur, habis itu baru ke Bandung. Terus ke Lembang. Iya. Tapi di Lembang mah dari tahun 2000 tuh udah ada, udah mulai tinggal di Lembang. Nah terus ya gue disuruh 2 minggu kerja di pabrik susu itu bersihin tangki tau tangki susu yang galon susu galon yang di kampung yang itu tangkinya gitu lah ya betul kayak tabung gas tapi situ kayak air panas cuciin sikat dalamnya hari pertama kan gua kayak kesel kan disuruh kerja kesel akhirnya tapi diizinin naik motor udah senang tuh boleh lah ke Lembang naik motor sendiri udah gitu
hari pertama kerja, besoknya demam anjing sakit. Tumbang. Cuma sehari doang. Nah ini apa namanya? Tepias susu. Aroma susu. Jadi tapi 1 minggu itu kerja di pabrik kita bersih-bersihin tangki aja. Nah udah gitu minggu keduanya baru ikut tuh keliling-keliling angkut-angkutin susu gitu. Tapi yang gaji bokap gitu. Oh gitu. Dapat uang kan, udah dapat uang pergi pakaran. Ada rumah teman kan, jadi situ pokoknya di situ lah. Berarti bokapnya ini juga ya, maksudnya lu kalau mau senang-senang ya lu usaha dulu. Iya. Ya. Udah. Walaupun emang diajarin kayak gitu. Iya. Terus ya dari jalannya hidup gitu ya. Lama-lama semakin sini kayak sadar juga gitu kayak. Betul. Ternyata didikan bokap gua Betul. benar banget gue sampai sekarang gue bisa. Kesadaran itu kan muncul di usia-usia tertentu memang. Iya. Kalau dulu kita yang suruh gini, anjing apaan sih? Nggak penting. Iya, Tapi iya. ternyata pas kita lagi lakuin ya di umur sekian ya, Baru berasa. iya baru berasa. Oh ternyata kalau gue dulu nggak diginiin nih sama bokap atau nyokap Iya, ya kan, iya. gue nggak bakal ya bisa ngelakuin ini. Benar. Tuh, jadi buat teman-teman yang masih berumur teenage Ya, teenage. mendingan nurut aja lah. Nurut. Omong kata orang tua. Iya. Benar. Sekesel-keselnya lu tapi tetap lu harus lakuin karena Karena itu bakal bisa dipakai ke depan itu itu bakal dipakai. terpakai di masa yang akan datang. Benar sekali. Ya, Benar sekali. Benar? Benar kan? Benar. Lanjut terus pasti terus. kan. Lanjut. Oke, nah di situ lah gue kan mulai traveling tuh kan sama Deus tuh. Wah kayak banyak experience lah sama di Deus tuh. Belajar banyak hal. Terus akhirnya 2014 awal gue decided untuk ini cabut desain pengen Dari Deus. Iya, pengen coba freelance. Iya. Ya, karena kan waktu pernah dapat job freelance agak lumayan lah itu ada. Iya. Lu udah lebih pede ya. Nah, BPD terus ya life man, mesti Iya. move on loh. Iya. Thank you udah ngajarin pendidikan tapi kita ambil ilmu itu butuh bagi-bagi dan ke yang lain lagi. Gitu. Dengar ya. Terus udah gitu pas gue belajar freelance terus gue sempet nih ada project gede bikin shoot yak. Jadi ada orang Prancis punya yak di Bali. Oh iya? Iya, yang gede gitu. Terus yang ngerjain cuma gue berdua sama temen gue ada. Yang ngerjain apa nih? Ngerjain bikin yak. Bukan bikin videonya, iklannya. Iya. Tadi gua bikin yak. Pesin. Tahu. Itu lebih shock. Kartu shock. Bikin yak. Konsepnya apa tuh lu pas bikin si yak itu? Ya kan waktu itu kan dulu tuh di 2013-14 kan drone tuh ini ya sangat Iya. banget Iya, drone. iya. Masih wah gitu. Ya, terus si teman gue itu kan dia punya drone yang benar yang baling-balingnya 8 yang bisa pakai propeller. Propeller 8 yang wah pokoknya equipmentnya dia udah inilah canggih ya. Terus gue ceritanya gue jadi co-pilotnya dia buat framing gitu kan. Saya ini ada project nih, oh iya ayo sikat pokoknya udah kebayang, udah konsep semua, oke beres. Nah terus 4 hari sebelum hari H syuting, tiba gue ngedrop. Siapa yang nge-drop? Badan gue drop. Oh, oke. Badan gue drop kayak demam. Ya gue istirahat lah, minum obat apa. Yeah. Terus besoknya udah enakan nih. Ya, Sikat lagi. Bisa aktivitas apa. Terus malamnya ngedrop lagi. Ngedrop lagi gue badannya. Itu kayak agak parah gitu ngedropnya. Wah, gak enak lah. Terus akhirnya besoknya enak lagi. Malamnya Ngedrop lagi. Anjing ini kenapa nih drop lagi ya? Takut juga nih kan was-was kan. Akhirnya kata yang punya rumah, coba cek ke puskesmas lah gitu. Pasti cek darah DB gua. Waduh. Wah, terus kata dulu, ini udah berapa lama? Udah 3 hari, Pak. Untung kamu kesini nih, bisa bahaya nih. Mendingan kamu sekarang ke rumah sakit gitu. Buat naikin imun. Iya, terus saya, anjing, terus gua kerjaan gimana ini? Kerjaan kan bentar lagi tuh kerjaan. Terus udah gitu, wah
akhirnya gue minta tolong yang punya rumah sama anaknya pakai motor gue ke rumah sakit, gue daftar sendiri. Hanya gue kan di situ di ruangan tuh ada 5 orang. Puskesmas. Enggak di rumah sakit. Rumah sakit. Terus gue kayak sendirian cuman ada gordeng doang gitu. Terus ada 5 orang lagi di situ sama gitu. Dan gue nggak ada family man sih kan. Family kan gue nggak ada. Terus cuma ada teman-teman doang. Kadang temen datang tapi nggak ada yang kayak nemenin tidur apa gitu. Cowok juga gitu ya. Iya. Harapnya cewek lah biar bisa diurusin lah ya. Terus cuman ngejenguk doang. Tapi gue kayak wah itu sengsara lah gitu kan. 4 hari kan. Akhirnya udah gue job itu gue kasih ke temen gue. Oh jadi nggak tuntas tuh job yang itu? Nah, dan gue tuh sebelum job itu kan gue tuh karena gue udah yakin kan, terus gue pinjam duit ke bokap gue buat invest laptop Mac yang PC iMac ya yang gede kan. Jorok. Itu jangan sampai orang apa iMac. Terus kan ya gue udah beli kan lagu main itu mahal ya. Terus kan gue kayak ada utang lagi kan, terus gue kan janjiin ketika udah beres proyek ini gue langsung lunasi kan. Terus akhirnya wah gue duit udah mau habis karena udah invest yang lain juga alat terus 4 hari situ gue kayak sengsara kayak wah kayak nggak bisa tidur nggak bisa apa, jobnya gue kasih ke orang lain terus ke teman gue dan gue juga bayar rumah sakit cuman bisa bayar setengah, akhirnya gue pinjam juga ke teman. Apa yang lu bayar rumah sakit setengah gitu? Iya karena duit gue udah mau habis kan. Terus feeling gue tuh kayak wah ini kayaknya momen downnya gue lah gitu, downnya gue gitu. Akhirnya udahlah, tapi gue janjiin, gue orangnya gitu, gue janjiin kayak misalnya gue bayar tanggal sekian, gue udah gue pas gue keluar dari rumah sakit itu pelan-pelan gue ada proyek kecil-kecilan, bikin behind the scene fashion show photoshoot gitu, ada duit kan, terus gue langsung lo bisa nutupin tuh. Terus kayak bokap ini sih belum karena kan. Terus udah pelan-pelan buat hidup gue juga. Terus udah gitu lama-lama ya pelan-pelan dengan ya udah ikhlasin aja itu yang kejadian itu kan ya job hilang gitu ya oke gue ikhlasin aja, tapi ketika kita ikhlas jalanin lama-lama sih ada muncul tuh kerjaan balik lagi ya lu harus ikhlas ya apapun itu ya. Terus juga muncul lah iklan nih kan jarum lagi, ada lagi jarum lagi lumayan nih jaruman. Terus ke Amerika lagi, oh itu jarum ya? Iya jarum. Apa jarum itu ya ke Amerika itu? Iya lagi. Handbrake. Amerika sih. Oh, coming to America. Gak tau lagu itu kan? Gak tau. Ya, gue cabut dulu nih. Usianya beda sih. Gue sama David beda malu. Itu filmnya si ini siapa? Harry Murphy ya? Oh, udah lama kan? Itu tahun lu itu. Iya. Ya, di sini gue kayak dapat pengalaman gue lah kayak pastilah. Wah, Amerika. Ya tapi itu ya jalannya. Iya, tapi dengan nggak sadar tuh kayak ya udah ada jalannya. Terus udah pas dari Amerika terus berapa lama di Amerika? 2 kali lagi di 1 tahun itu. 2 kali di 1 tahun. Bareng sama si Jarum ini. Kan dia kan bikin 3 video. Jadi yang pertama itu rencananya kan 2 minggu di Samarinda sana, berarti Juni lah, Juni Juli lah. Terus awalnya 2 minggu, jadinya sebulan gue di situ. Gua ikut banyak. Jadi syutingnya tuh jadi di waktu yang bulan itu 2, yang ini nanti di bulan Oktober. Tapi ada ketika ini udah beres syuting ini, gue diajakin sama direkturnya, lu mau ikut nggak project ini, project MLD Spot. Padahal masih dari on location shot buat si Jarum itu waktu itu. Iya, jadi
sama, jadi si jadwal buat syutingnya itu di bulan itu sama, ada tiga lupa juga. Pokoknya tapi beda Jarum dulu, pertama Jarum dulu. Nah, direkturnya sama nih, yang bikin Jarum Super sama yang MLD Sport, MLD Rokok. Masih satu inilah ya. Satu. Terus, nah ketika yang Jarum udah beres, sama direkturnya diajakin, udah bro, lu extend aja sini, tenang, on me gitu. Cowok lagi gitu. Terus udah gitu, akhirnya gue diajak tuh ke Las Vegas pertama kali tuh, Las Vegas. Nginepnya di Caesar Palace. Tapi kalau mau anjing. Packing otak. Pertama kali gue kita namanya ada si produser ada dua kan, Bang Tino almarhum sama Mbak Anita. Kita nginep di mana? Ini di sini. Caesar Palace. Iya. Wow. Cakep. Oke. Bang jago kan. Terus udah gitu yang kan Las Vegas ya, Amerika kan. Kita nonton TV kan, nonton TV. Ada bokep anjing. Ada bokep kan. Terus udah pilih, tapi akhirnya kita pencet chat nonton kan. Anjing, terus kayak teman-teman ada teman-teman yang di Bali gua video, lihat deh asyur santai, sambil nonton bokep, lihat deh view-nya keren anjing gitu kan. Terus padahal nonton cuma bentar doang, cuma pengen show off doang, udah matiin sih. Besoknya pas cabut si Banita, ini siapa ya yang nonton film bokep? Gua harus bayar. Oh, bayar. Hampir 3 juta anjing. Buset. Karena cuma nonton bentar doang ya, teman. Nggak nyampe sejam, nggak nyampe setengah jam, cuma show doang gitu. Ternyata di situ ada bagian kecil. Ini harganya sekian gitu. Anjing. Belum. Kita tuh wah. Tapi itu pas lagi nonton bokep sendiri. Apa? Pas lagi nonton bokep sendiri. Ya sendiri lah. Kan partner yang satu lagi cabut. Lagi keluar. Ngapain tuh nonton? Hah? Sambil ngapain? Ya cuma cowok doang. Gila mau dikol aja. Kalau kan Vegasan waktu itu panas banget lagi. Panas terus kita besok kan lanjut ke Lake Powell. Lake Powell itu yang Grand Canyon. Kita di situ 3 hari tidur di kapal di lake-nya itu. Terus ya udah itu syuting situ. Nah gue tuh waktu di sana gue cuman niat buat bantu kan. Nah terus bilang Bang Tino ada yang bisa gue bantu nggak? Gue nanya juga ke direkturnya Bob, anything that I can help gitu. Yaudah dia boleh itu inilah aturin GoPro gitu, action camnya gitu, dikasih memori apa gitu. Oh iya siap, gue aturin, terus gue duduk. Walaupun ada asisten kameramen, terusnya lensa 50, ya gue ambilin aja 50. Ya niat aja dia kan buat membantu kan ya gue dikasih liburan kan free kan udah gue niat. Terus pas sudah 3 hari kemudian bilang si Bang Tino, nih dari Bob amplop, sebut anjing duit, gaji. Pas gue diirin ke rupiah 6 juta lumayan 6 juta buat 3 hari mah. Cuma 3 juta dong bersih. Hah? 3 juta dong cuma bersih. Enggak lah, itu mah full buat bayarin. Kan 3 juta buat bayar bokep itu tadi. Alah itu mah dibayarin. Cuma dibayarin wah. Dibayarin. Kirain langsung saya. Lu kan nonton bokep. Ini 3 juta ya. Ya. Oke. Lumayan. Nah dari situ gua baru jajan. Pas balik ke Hollywood. Di Hollywood. Shopping, anak kemana. Wah itu surga. Itulah sekarang. Bingung anjing mau beli apa. Akhirnya gua beli kamera kan. Beli Canon
6D waktu itu. 6D masih 6D 60D. 6D ada 6D. Oh 6D di Yang atasnya udah 70D di bawah dong. Yang udah full frame. di atas 7D kalau 6D. Iya di atas 7D. Iya kan di atas 7D. Jadi kan masih crop sensor kan. Iya. Yang 6D udah full. Udah full. Oh beli kamera. Oh, surga banget ya. Oke banget nih kan. Terus udah itu, yaudah akhirnya sebulan lah situ lah. Experience banget tuh banyak banget. Kenapa lu pas abis beli kamera, kan lagi masih syuting, nggak lu over gitu? Lu mau sewa juga nggak kamera gue? Kan lu lucuan lah gitu. Belum. Terus udah itu udah balik dan Oktober nih. Oktober cabut lagi ya ke US. Oh siap. Nah dari Oktober cabut lagi syuting di Las Vegas syutingnya. Terus pas kita ke sana kan pertama ke California dulu kan. California. Terus itu kita bareng sama direkturnya naik mobil dulu. Kita naik mobil ke sambil nyetir gue. Berani lu? Berani, bosen anjing. Lurus ya, terus limit doang cuma 100. Pernah ketilang ya. Serius lu? Ya, untungnya bukan gua yang bawa. Ada suaminya ini si Mbak Anita kan nyusul dia. Jadi di dalam kota harusnya 40, dia 60. Terus ada polisi. Tontot gitu. Terus cuma dikasih kode doang kan kayak lampu-lampu gitu. Wih, masih jalan masih terus. Anjing gue bilang, gue dari belakangnya gue duduknya gini, lama-lama gue turun. Takut aja, takut disangka tuh kabur terus. Jadi film-film, karena pernah lihat waktu di Las Vegas malam-malam, gue lihat ada polisi lagi ngedorongin itu orang kayak dipaksa buat di jalan gue. Emang kasar sih. Sama di Santa Monica juga itu di ini ada yang mabok, ngomong gitu lah, kayak keras kan. Nah gue kebayang gitu kan, gue takut men. So akhirnya lampu nih kan masih didiemin, pas kita belok baru ngomongin dengan mobil ini tolong pinggir sekarang now. Pinggir kan, wah didegan. Terus dia datang kasih lihat SIM-nya nih. Ini SIM dari mana? Dari mana sih? Dia nggak bawa SIM internasional. Sebenarnya tuh SIM kita tuh bisa dipakai bro, buat 1 bulan misalnya. Apa? SIM kita? Iya, SIM. Masa? Serius bisa. Oh, yang zaman sekarang ya? Yang udah, maksudnya yang udah... Itu 2014 loh. Hah? 2014 emang gitu. 2000 berapa? Kalau kita stay-nya lebih 2014. dari sebulan baru. Enggak, gua waktu itu nggak berlaku. Gua harus pakai SIM internasional tuh pas waktu di Jepang itu gua. Oh, beda kali ya? Beda kali. Cuma di situ ya ada di SIM internasional itu ada tulisan beberapa negara gitu. Yang bisa lu pakai ini pakai SIM internasional itu. Iya. Oh, itu pakai SIM sini lu. Iya. Terus habis itu dia cek plat nomor, kan dia komputeran tahu kan plat nomor. Oh, ini dari mobil rental nih, telepon ke rental gitu. Tahu. Oh, iya. Mau mana nih? Mau pulang ke Santa Monica, kita mau balik ke Indonesia gitu. Oh, iya. Tadi kenapa kamu lebih dari 40? Saya kira Sudirman. Saya lihat dari ini dia di peta, kan sebenarnya di peta itu ada juga tuh speednya kan. Kalau di petanya ngomongin 40, padahal gue lihat sendiri tuh 60. Padahal dia ngeles itu ngeles. Kalau ini salah ya. Iya. Kata polisinya, lain kali jangan lihat situ, lihatnya ke ini aja. Speedometer. Oh, sorry. Tidak. Di charge? Enggak. Nggak tahu, kayaknya di charge-nya pas balikin mobil lagi ya. Tapi setidaknya tuh nama dia tuh di imigrasi bakal ada gitu. Iya. Pernah ketilang. Iya. Nah itu yang bikin malasnya apa? Ketika kita mau apply lagi, perpanjang apa? Di rental lagi bisa ya? Bukan rental, mau perpanjang visa misalnya. Dimasalahin itu pasti. Iya, masalahin bro. Oke. Wah, ini pengemudinya kurang bagus. Enggak, kirain itu akan bermasalah juga ke tempat rental ya gitu, kayak ketahuan gitu. Lo pernah ada nih kan paling rental tuh yang kena cas terus itu ke kita, nggak sampai dimasalahin gitu kali. Terus dari visanya. Lo ngomongin soal ini mobil rental, uniknya lagi kan kalau di kita ya, kita mau nyewa mobil nih.
pasti kita dapat mobil tuh bensin udah mau habis ya. Iya. Sebel ya. Iya. Hah? Sana Iya, full ya. bener. Hah? Sana full. Sana full men. Jadi pas balik lagi masih full juga. Oh gitu, emang Nah, jadi fullin. nah, buat teman-teman yang punya mobil rental gitu. Fullin. Iya tuh. Jangan tuh buat pas nyampe Ah. udah udah mau habis, pas maju mogok aja bete. Oke, berapa sehari? Oh, 1 juta mobilnya apa? Innova. Oh, oke, 1 juta. Baru 2 meter. Cing banget. Bensin di mana? Emang kayak gitu di Indonesia ya. Iya, kayak gitu. Oh iya, iya. Ini isiin full ya. Tapi nggak cuma dari based on si rental car sendiri. Tapi kadang kita juga kalau misalkan sewa mobil ya kan, udah sewa, terus kita pakai nih. Ya, bensinnya masih banyak, puter-puter aja lah dulu. Iya. Sampai habis. Benar. Aku enggak. Gaya lo. Gua fullin lagi. Ya kan gua rentalnya banyak. Oleh-oleh dari gua. Nah, dari situ dari US kan udah pengalaman di US terus ternyata pas di Vegas dia kan mindset gua panas ya. Pas ke Vegas anjing dingin banget, Bro. Enggak, bokep lagi. Enggak lagi. Penginapannya udah beda. Oh, beda. Yang biasa itu dingin banget kayak gua salah kostum lah. Terus tapi setidaknya sih kayak ya pengalaman lagi. Senang gitu. Akhirnya balik ke Indonesia dan 2015 adalah project-project dan akhirnya di 2015 itu gua ada niat buat bikin trip sama teman-teman motor dan waktu itu gue lagi ngebangun motor kan. Apa motor apa?